Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Jaslyn. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai tugas agama Buddha yang saya dapat. Saya mengambil judul Pentingnya Pancasila Buddhis, dan hari ini saya akan membahas tentang dasar-dasar pengetahuan mengenai agama Buddha dan juga bagaimana kita dapat melaksanakan Pancasila Buddhis di keseharian kita. Nah teman-teman, sekarang saya akan memberikan pemaparan terlebih dahulu mengenai apa yang kita ketahui tentang agama Buddha, dan di dalamnya saya akan membahas mengenai Triratna yang kemudian terbagi menjadi 3, yaitu Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangha Ratana. Kemudian saya juga akan membahas tentang hukum karma, dan kemudian barulah saya masuk ke bagian Pancasila Buddhis. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai ajaran agama Buddha. Nah, di dalam ajaran agama Buddha terdapat 3 mustika yang kita sebut sebagai Triratna. Nah, yang pertama daripada 3 mustika tersebut adalah Buddha Ratana, atau yang biasanya bisa dikatakan juga nama lainnya adalah Mustika Buddha. Nah, Buddha Ratana ini adalah Buddha yang merupakan guru junjungan yang telah mengajarkan Dhamma kepada semua makhluk hidup yang ada di dunia. Baik, selanjutnya kita lihat yang kedua daripada Triratna ini adalah Dhamma Ratana, atau yang memiliki nama lain Mustika Dhamma. Nah, Dhamma sebagai ajaran Buddha yang akan menunjukkan jalan kebenaran bagi kita umat Buddhis. Selanjutnya adalah bagian yang paling akhir daripada 3 mustika atau Triratna ini, yaitu Sangha Ratana, atau yang biasanya juga kita sebut sebagai Mustika Sangha. Nah, Sangha Ratana ini adalah Sangha, persaudaraan biku dan bikuni yang telah mencapai kesucian atau yang kita namakan sebagai Arya Sangha, dan juga yang belum mencapai kesucian atau yang kita katakan sebagai Samuti Sangha. Nah, Sangha inilah yang nantinya akan menjadi pengawal dan pelindung Dhamma kepada semua umat Buddhis yang ada di dunia. Jadi teman-teman, tadi adalah sedikit dasar-dasar atau pengetahuan mengenai ajaran agama Buddha. Sekarang, ayo kita move on ke bagian Pancasila Buddhis. Jadi, seperti yang kita ketahui, Pancasila Buddhis itu ada 5 buah sila. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mulai dari yang pertama sampai yang kelima. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian Pancasila Buddhis. Untuk sila yang pertama adalah aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Sambagawa selalu mengajarkan kita untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus senantiasa melatih diri untuk menghindari dari yang namanya melakukan pembunuhan. Bahkan, kita pun harus melindungi diri kita sendiri, yang artinya bunuh diri itu tidak dibenarkan di dalam ajaran agama Buddha. Jika ada kesempatan untuk menyelamatkan makhluk hidup, maka lakukanlah, tidak peduli sekecil apapun makhluk hidup tersebut. Contohnya adalah kita bisa menolong makhluk-makhluk hidup yang ada di jalanan, contohnya kucing. Saat kucing tersebut membutuhkan makanan, maka kita dapat memberi kucing tersebut makanan, tidak harus dengan membeli makanan kucing yang mungkin mewah ataupun yang mahal, tapi makanan apa yang ada pada kita dan bisa dimakan si kucing, maka kita berikan. Yang kedua adalah kita juga bisa melakukan yang namanya pelepasan hewan ke habitatnya, atau yang biasanya kita kenal sebagai function. Selanjutnya kita akan masuk ke sila kedua, yaitu aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Nah, keserakahan akan mengikuti orang yang mempunyai kebiasaan mengambil barang yang bukan haknya karena ia tidak merasa cukup, sehingga ia akan terus-menerus melakukannya. Nah, contohnya adalah saat ada orang yang merasa gelap mata ketika melihat temannya memiliki jam tangan yang mewah, maka timbullah keserakahan ingin memiliki, namun dengan cara yang salah, yaitu mencuri. Nah, hal ini
ini harus dihindari. Baik, selanjutnya kita lanjut ke sila ketiga. Sila ketiga adalah aku bertekad akan melatih diri menghindari perbuatan asusila. Nah, kita dapat menjalankan sila ketiga ini dengan menjaga perilaku dan moral yang ada dalam diri kita sendiri. Diharapkan dengan senantiasa menjaga perilaku dan moral, maka kita dapat terhindar dari yang namanya perbuatan asusila. Selanjutnya kita lihat sila keempat adalah aku bertekad akan melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Nah, sila keempat ini memiliki tujuan untuk senantiasa menjaga tutur kata kita saat berkomunikasi dengan orang-orang. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan ucapan yang tidak benar? Selain berbohong, ucapan yang tidak benar lainnya adalah kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang tidak bermanfaat, atau yang biasa kita katakan sebagai omong kosong. Ada juga kata-kata yang mengakibatkan salah satu pihak ada yang dirugikan. Nah, itulah beberapa contoh dari ucapan tidak benar. Nah, dari ucapan tidak benar tersebut sebaiknya kita hindari. Baik, selanjutnya kita lihat sila terakhir dari Pancasila Buddhis, yaitu sila kelima. Aku bertekad akan melatih diri menghindari segala minuman dan makanan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran dan kewaspadaan. Hilangnya pengendalian diri karena lemahnya kesadaran, baik itu pengendalian pikiran, ucapan, ataupun perbuatan, akan mengakibatkan kejadian yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya, mabuk-mabukan saat berkendara akan sangat berbahaya karena dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Oleh karena itu, diharapkan untuk dapat menghindari minuman ataupun makanan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran ataupun kewaspadaan. Jadi teman-teman, kesimpulan dari hal-hal yang telah saya jelaskan tadi adalah Pancasila Buddhis merupakan dasar yang harus dijalankan umat perumah tangga, karena dengan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari dapat membawa banyak sekali manfaat serta kedamaian dan ketenangan bagi diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan sekitar. Selain itu, kita juga dapat menerapkan metta, karuna, dan mudita serta menjauhi loba, dosa, dan moha saat kita menjalani Pancasila Buddhis. Teman-teman, tadi itulah serangkaian hal yang telah saya sampaikan mengenai pengetahuan-pengetahuan dasar tentang ajaran agama Buddha serta bagaimana cara kita mengamalkan Pancasila Buddhis di kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat bagi Anda semua.